Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya pertemuan begini memang harus rutin, tapi memang saya itu tidak bisa memaksakan juga untuk selalu pertemuan, karena menjaga agar akhwat ini nyaman untuk membina masing-masing. Karena justru kalau terlalu banyak ditekan, terlalu banyak diberikan aturan-aturan, diberikan arahan-arahan dari saya yang saya tidak tahu medannya perempuan. Ya ibarat kalau urusan dapur atau urusan perempuan itu memang bidangnya perempuan. Kalau saya masuk di ranahnya perempuan itu tidak bisa. Saya hanya datang pada saat ada masalah atau pada saat ada sesuatu yang perlu dikuatkan, karena memang butuh juga laki-laki untuk membantu. Makanya di Ponci itu ada ikhwan di belakang sengaja, walaupun tidak terlalu jauh, minimal ada yang menjaga. Saya di Bogor kemarin ada piket kalau malam, tapi PR-nya memang berat, bagaimana agar tidak interaksi banyak ini santri ikhwan. Itu terus saya perlu sampaikan kepada semua ustazah dan pembina-pembina, kita perlu ada kaderisasi, karena yang paling sulit sekarang adalah SDM, sumber daya manusia. Dan ini memang perempuan dari dulu susah. Bahkan saya lama di Ruqyah itu tidak ada sampai sekarang yang bisa kita rekomendasikan untuk bisa meruqyah. Padahal banyak ikut pelatihan, banyak ikut cara-cara meruqyah, banyak yang bisa baca Quran. Nah itu, kalau untuk guru penghafal Quran, insya Allah banyak. Cuma memang harus dikader dari sekarang. Kita punya kesempatan lebih besar karena kita buka banyak cabang. Karena kalau dikumpulkan di satu cabang itu tidak bisa. Untuk pembina, untuk ustazah tidak bisa, karena otomatis kan beda apa namanya, mungkin ada beberapa konsep yang berbeda. Makanya kadang setiap cabang itu berbeda. Jadi terbuka peluang besar sebenarnya. Kita bisa menolong banyak anak-anak muda sekarang yang luar biasa, pengaruhnya di luar. Justru kita bersyukur ini kalau banyak mendaftar. Banyak mendaftar berarti banyak yang bisa diselamatkan. Minimal dia tidak pacaran di luar, tidak joget-joget TikTok, tidak menghabiskan waktunya di kamar main game, tidak menghabiskan waktunya di kamar untuk main media sosial merusak orang lain. Dia habiskan waktu untuk menghafal Quran. Jadi tugas kita sebagai pembina melihat, karena tidak semua bisa mungkin itu, sama seperti di ikhwan. Jadi di ikhwan itu karena memang laki-laki susah hafal Quran, tidak semua bisa tasbih 30 juz seperti di akhwat. Jadi ada beberapa yang sudah lama, misalnya sekitar 2 tahun, atau dia ada kecenderungan dia ini kayaknya bisa jadi pemimpin, bisa jadi leader. Berarti dia ini diberikan solusi. Misalnya dia tidak terlalu bebankan untuk tasmiknya, untuk ininya. Dia hanya sekedar formalitas saja agar dia nanti kalau dia bisa mengatur dirinya, dia bisa mengembangkan kepemimpinannya bisa. Jadi ada beberapa itu yang memang tidak mungkin sampai 30 juz, ada mungkin sampai 20 juz saja, 25 juz, ada yang mungkin dia tapi tetap kita jalankan bagaimana murojaah ini yang bagus. Tapi bagaimana caranya ustazah atau pembina ini mencari cara agar yang tidak terlalu kuat hafalannya tetap bisa dia wisuda nanti. Tapi tidak seperti juga bahwa hafal store saja itu tidak benar juga. Bagaimana caranya supaya dia ini tetap kalau dia baca Quran, dia lihat kembali Quran bisa cepat ingat lagi, begitu. Karena ada beberapa metode itu. Ada yang memang hafal store saja bisa 1 bulan hafal 30 juz. Jadi 1 menit hafal, 1 menit juga lupa. Yang sudah kita pakai di sini memang luar biasa kuat. Tapi memang kalau kita paksakan untuk semua seperti itu, tidak akan ada yang bisa wisuda. Ada waktu jenuhnya anak, ada yang 3 tahun dia sudah jenuh. Mungkin kayak si kembar itu keluar mungkin sudah jenuh. Bisa jadi, kita tidak tahu juga. Dan yang memang paling susah itu akhwat untuk untuk jadi pembina, jadi ini, karena kalau menikah pergi bersama suaminya. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya
Ahwat diberi kesempatan kalau ada yang memang punya jiwa-jiwa kepemimpinan yang bagus, bisa jadi guru, bisa jadi pembina, bisa jadi leader. Ya ini kita latih. Kenapa saya di Sulawesi lama, setelah di Jakarta, di Bogor, Limping. Sebenarnya kalau mau besar di Bogor, di Jakarta itu lebih bagus peluangnya, banyak mungkin tanah wakaf, banyak juga kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan banyak uang di sana karena ibu kota, perputaran uang itu besar. Cuma saya juga mau di sini besar, makanya saya bagi dua, adik di sana, saya di sini. Saya harap Bulukumba yang banyak. Alhamdulillah ini banyak cabang di sini. Kenapa saya tidak rem cabang di Bulukumba? Karena memang mau banyak di sini. Justru luar biasa ini, banyak cabang kita buka, banyak pendaftar. Berarti kan banyak yang butuh bantuan. Bagaimana caranya kita betul-betul bisa banyak di sini? Kelebihannya dekat semua kita lihat. Kasihan itu yang di Bandung, di mana tuh, di Karawang, itu jauh-jauh semua dari sini, tidak bisa dijangkau. Makanya saya tidak pernah ganggu juga. Bagaimana di sana, apapun masalahnya, sudahlah. Kalau masih bisa diatur silahkan saja. Kalau di sini ada ustazah banyak di sini, ada mama juga, itu kelebihan tersendiri. Jadi memang susah-susah gampang itu kalau perempuan. Dan saya yakin pasti mengutamakan perasaannya. Jadi agak berat memang kalau kalau saya ikut campur di dalamnya. Jadi biarlah berjalan secara alami. Karena yang begini Allah yang tolong, Allah yang arahkan. Karena kalau memang karena manusia ini sudah lahu bari nahwat Bulukumba. Karena namanya juga perempuan, sudah banyak tempat yang